Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Wa fi ayatin ukhra wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna abdahu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul. Hadirin jamaah salat Maghrib rahimakumullah, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan rahmat dan nikmat darinya hingga pada saat ini, sore hari ini kita masih diberikan kehidupan, diberikan kesehatan lahir dan batin, dan juga diberikan banyaknya kesempatan, terutama kesempatan pada hari ini kita telah mendirikan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan sholat sunnah rawatib dan menjelang datang waktu isya sekitar 30 menit lebih yang akan datang, kita isi majelis ini dengan majelis nasihat untuk kita bersama. Nasihat melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Karena tidak ada lagi nasihat terbaik sumbernya kecuali bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi. Bahkan Rasul sendiri menjamin kepada kita tidak akan tersesat selama-lamanya manakala kita kembali kepada dua sumber nilai ini. Rasul menyatakan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati
Nabi menyatakan bahwa aku tinggalkan kepada kamu dua perkara besar. Jadi beragama ini bukan abal-abal. Beragama ini harus serius, harus profesional, harus sungguh-sungguh. Kenapa? Karena agama ini menjamin selamatkah atau tidak ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul nyatakan, aku tinggal kepada kamu dua perkara manakala kamu berpegang teguh kepada dua perkara itu, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dua perkara itu? Adalah kitabullah dan sunnahku, kata Nabi. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi menyatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwam wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Quran dan merendahkan satu kaum ketika dia jauh atau meninggalkan Al-Quran. Sebuah kepastian bahwa Al-Quran sebagai jalan yang lurus, Allah menyebutkannya dalam surat Al-An'am ayat 153. Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Bahwasanya, kata Allah, apa yang kami turunkan ini sirati mustaqiman, jalan menujuku yang lurus, fattabi'uhu, maka hendaklah kamu ittiba, mengikutinya, mentaatinya. Lalu dipertegas lagi, jangan kamu cari sabil yang lain, jalan yang lain. Kenapa? Karena jalan yang lain itu fatafarraqa bikum an sabili, akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Zalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu ditausiahkan, diwasiatkan, disampaikan kepada kamu agar kamu menjadi orang yang takwa, menjadi orang yang terpelihara, menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang berhati-hati dalam hidup ini. Karena takwa itu mustarak, maknanya banyak. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah dan uswah kita, orang-orang beriman, orang-orang Islam. Uswatun hasanah itu terpusat pada pribadi Rasulullah SAW. Mudah-mudahan salawat kita tercurah kepada Rasulullah, pada para sahabat, pada keluarganya, para pengikutnya. Mudah-mudahan juga kita tergabung di dalamnya, yang setia untuk mempelajari agama ini, meyakini dan mengamalkan agama ini hingga akhir kehidupan kita masing-masing. Saudara sekalian, tema kita pada malam ini Allah, Rasul dan jihad adalah puncak kecintaan orang-orang beriman. Jadi
Setiap orang yang beriman, maka puncak kecintaannya, puncak ketaatannya, puncak pengorbanannya itu tiga. Pertama kepada Allah, yang kedua kepada Rasulullah, dan yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Inilah buah dari ketauhidan seseorang. Jadi kalau kita membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allahus samad itu menjadikan Allah sebagai puncak sandaran secara vertikal bagi orang yang mentauhidkan Allah. Kepada Allah lah kita bergantung. Banyak orang yang beriman, tapi dia tidak atau belum menjadikan Allah sebagai puncak orientasi dalam kehidupannya. Padahal kalau kita lihat dalam Al-Quran, selalu terkait antara Allah, jihad di jalan Allah, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah, tidak bisa dipisahkan. Ketika tiga unsur ini dipisahkan, Allah, Rasul, jihad di jalan Allah dipisahkan, maka itu akan menjadi masalah terhadap kualitas keimanan kita. Maka Al-Quran menyikapi manusia ini ada tiga golongan. Ada orang-orang beriman dengan karakteristiknya, ada orang-orang kafir dengan karakteristiknya, ada orang-orang munafik dengan karakteristiknya. Nah, maka tentu kita sebagai mukmin harus dan terus-menerus menanamkan keyakinan kepada diri kita bahwa Allah menjadi tujuan dalam kehidupan kita ini. Allah lah yang kita taati, Rasul lah yang kita taati. Bersungguh-sungguhlah kita di jalan Allah. Maka oleh karena itu dalam surat At-Taubah ayat 20 itu dinyatakan, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang sudah menyatakan diri beriman dan karena keimanannya itu dia berhijrah kepada Allah, mentaati Allah, kepada Rasul, mentaati Rasul, dan dia bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan hartanya, apakah mencari harta, apakah menggunakan harta, selalu untuk di jalan Allah. Orang-orang semacam inilah kata Allah, a'zamu darajatan indallah. Derajat mereka itu tinggi di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi ternyata beragama yang benar tidak hanya ada pada keimanan ansih atau keimanan sebatas keimanan semata, tidak. Tapi sejauh mana iman itu mendatangkan kesungguhan dalam diri kita untuk mentaati apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang tidak dikehendaki oleh Allah, apa yang diteladani oleh Rasul atau apa yang tidak diteladani oleh Rasulullah SAW. Untuk apa? Agar kita tidak tersesat dalam beragama. Jadi cara beragama yang benar
berawal dari keimanan yang benar dan amal yang benar, dan amal imannya itu bersungguh-sungguh dia jalankan dalam hidupnya sampai kita mati. Jadi kontrak keimanan, ketaatan, kesungguhan kita di beragama ini sampai kita mati. Itulah makna ayat dalam surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadilah kamu sebagai hamba Rabbmu Allah Subhanahu wa taala hingga datang waktu yang pasti kamu yakini kedatangannya. Kematian. Jadi mati itu pasti datang, Pak. Ya, mati pasti datang. Hanya masalah waktu. Nah, maka tadi kita baca ayat dalam Ali Imran 185 itu mengingatkan kita tentang mati. Karena mengingat mati itu berpotensi besar bagi orang beriman untuk memaksimalkan kehidupan sebagai kesempatan. Ketika orang banyak zikrul maut, maka dia akan memperbanyak zikir lisan, zikir dalam beramal. Jadi mengingat mati itu berpotensi besar untuk kita memaksimalkan kehidupan sebagai kesempatan untuk kita meningkatkan kualitas iman kita, kualitas ibadah kita, kualitas interaksi muamalah kita. Maka ayat tadi Ali Imran 185 itu mengingatkan kita supaya dunia ini tidak melalaikan kita. Karena dunia juga berpotensi melalaikan manusia. Karena dunia juga berpotensi membuat orang beriman menjadi berkhianat kepada Allah. Padahal Allah nyatakan tadi dalam Ali Imran 185 itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Persoalannya bukan matinya, Bapak sekalian, tapi ada kebangkitan. Ada pertanggungjawaban. Ada ketetapan surga atau neraka. Kalau mati selesai begitu saja sejarah hidup kita, ya tidak perlu beragama kita. Maka kata Allah, wa innama tuwaffan ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuziha 'anil nar wa rajana faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya pada hari kiamatlah akan disempurnakan pahalamu. Jadi nilai hidup kita yang sempurna sebenarnya bukan di dunia, tapi nanti pada hari kiamat, pada hari akhirat nanti. Nah, pada hari itu kata Allah, siapa yang Allah hindarkan dari ancaman neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dialah orang yang beruntung, orang yang sukses. Jadi hakikat keberuntungan, kemenangan, kesuksesan itu pada dasarnya bukan di dunia. Karena betapapun dunia ini pasti kita tinggalkan. Apapun bentuknya. Maka Allah katakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan, keindahan, kesuksesan yang banyak membuat manusia tertipu. Tertipunya di mana?
Karena dia bersungguh-sungguh berjihad dalam hidup ini hanya untuk mencari dunia. Sukses dunia dia cari, kejar dia. Sampai dia tidak peduli lagi apa amalnya untuk hari akhirat nanti. Jadi dunia juga berpotensi membuat orang itu binasa, tapi juga dunia berpotensi ketika kita memaksimalkannya untuk akhirat, kita akan menjadi sukses hari akhirat kita. Jadi masalahnya pilihan saja, Bapak-bapak sekalian. Ya. Maka dalam ilmu tauhid itu dikenal dua istilah. Ada istilah al-wala wal bara. Al-wala itu adalah loyalitas orang beriman untuk berorientasi akhirat. Dia kerja keras, dia cinta dunia untuk akhirat. Jadi loyalitasnya kepada Allah dia kuatkan keimanan, kepada Allah ia kuatkan ketaatan. Loyalitasnya kepada Allah. Kedua, loyalitasnya kepada Rasulullah. Dan ketiga, loyalitasnya berjihad bersungguh-sungguh dalam hidup yang sementara yang fana ini untuk selalu berada di jalan Allah. Itu al-wala. Jadi loyalitas orang beriman itu Allah, Rasul, dan jihad fi sabilillah. Sebaliknya al-bara itu memiliki kehati-hatian untuk memisahkan diri dari hal-hal yang menghilangkan kualitas keimanan kita, ketaatan kita, kesungguhan kita di jalan Allah. Itu al-bara. Memutuskan hubungan kepada hal-hal yang bisa merusak keimanan. Maka dalam surat At-Taubah itu disebut surat Bara'ah. Surat memutuskan hubungan dengan kaum musyrikin. Tadi kita baca mukadimah bahwa Allah mengutus Rasulnya dengan membawa al-huda wa dinil haq, dan agama yang hak. Untuk apa? Untuk dimenangkan, untuk disukseskan, untuk diunggulkan di atas sistem nilai yang ada di muka bumi ini. Walaupun untuk itu kata Allah, walau karihal musyriku, orang-orang musyrik tidak suka. Walau karihal kafiru, orang-orang kafir pun tidak suka. Walau karihal munafikun, orang-orang munafik pun pura-pura suka, tapi sebenarnya dia tidak suka juga terhadap agama Islam ini. Tapi kata Allah, wa kafa billahi syahida. Cukuplah kamu kepada Allah bersaksi. Persaksian keyakinan, persaksian ketaatan, persaksian kepribadian kita untuk tetap berada dalam nilai-nilai agama ini, cukuplah Allah tujuannya. Jadi Allah oriented, bukan kepada yang lain. Maka berkali kita katakan, ketika kita Allahu Akbar dalam sholat, apa yang kita ucapkan? Ikrar personal kita di depan Allah. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima. Hanifan itu hati yang lurus, ketauhidan yang murni, musliman adanya ketaatan terhadap sistem nilai agama ini. Dua faktor inilah yang membebaskan kita dari kesyirikan. Wa ma ana minal musyrikin. Jadi hanifan muslimah dahulu kita kokohkan, baru kita berani menyatakan aku tidak tergolong orang-orang yang menyekutukan Allah. Itu akidah seorang muslim. Kapan dan di mana kita berada, apapun aktivitas kita, hadapkan orientasinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Murnikan keyakinan, kuatkan ketaatan terhadap aturan agama ini, insya Allah kita terhindar dari kesyirikan. Karena dunia yang fana ini berpotensi besar juga membuat orang menjadi syirik.
Mungkin dia tidak syirik aspek keyakinan, tidak syirik dia karena dia yakin Allah Tuhannya. Tapi bisa juga syirik dalam aspek ibadah, dalam aspek sosial kemasyarakatan. Ketika manusia lebih mentaati, mematuhi manusia ketimbang Allah dan Rasulnya, hati-hati. Dia sudah terjebak kepada berpotensi menjadi orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan riya itu bisa menjadi syirik. Riya syirkul asghar. Riya itu syirik kecil. Maka beragama ini bersihkan niat, bersihkan amal. Dua hadis pendek selalu kita dengar. Innamal a'malu binniyat. Amal dengan niat. Tapi di hadis yang lain, innamal a'malu bil khawatim. Setiap amal tergantung nanti bagaimana akhirnya, orientasinya kemana. Jadi Bapak sekalian, Allah, betapa beragama ini harus menjadi sebuah kesungguhan yang maksimal. Karena hidup ini sebentar. Ya. Maka kata Nabi dalam sebuah hadis, aksiru zikro hazimil lazzat, yakni al-maut. Banyak-banyaklah kamu mengingat yang memutuskan kelezatan dunia, yakni al-maut. Jabatan, kekuasaan, kekayaan, popularitas, apapun sifatnya duniawi ini pasti akan terputus semuanya ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi oleh karena itu Allah nyatakan dalam sebuah ayat dalam surah As-Saff ayat 10 nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Orang beriman diingatkan, Pak. Kalau orang kafir jelas kekafirannya. Orang musyrik jelas kemusyrikannya. Orang beriman supaya dia tidak kafir dan musyrik, dia diingatkan oleh Allah. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku kasih tahu, kata Allah. Aku tunjukkan satu perniagaan, satu aktivitas duniawi yang kalau kamu jalani hidup di dunia ini, tijarah, kamu akan terhindar dari azab yang pedih. Jadi Allah tawarkan, wahai orang beriman, maukah kamu aku kasih tahu satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Pasti mau. Apa kata Allah? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu mau, kata Allah, hendaklah kamu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan hartamu, dengan dirimu. Kalau punya harta, gunakan harta sebagai sarana untuk kita taqarrub ila Allah. Ada rezeki, zakat, infak, sedekah, pergi haji, pergi umrah, bantu yatim piatu dan seterusnya. Oh, enggak punya harta, apa potensi diri yang ada pada diri kita? Gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah yang terbaik bagi kamu kalau kamu mengetahui. Jadi Allah, Rasul dan jihad itu menjadi puncak orientasi orang-orang beriman. Kalau Allah, Rasul dan jihad di jalan Allah ini kita abaikan, dikhawatirkan
kita menjadi orang-orang yang lalai. Jadi mari kita gunakan potensi yang ada pada diri kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Berupaya semaksimal mungkin setiap amal kita benar-benar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna nafsa, inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti atau melakukan suatu perbuatan kecuali dengan ilmu. Ilmu yang dimaksud ilmu yang datang dari Allah dan yang diteladani oleh Rasulullah SAW. Jadi Allah nyatakan jangan kamu mengikuti atau melakukan suatu perbuatan kecuali dengan ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, bahkan apa yang tersirat di hati kita, semua itu akan diminta pertanggungjawaban ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah bahwa orang-orang beriman, orang-orang Islam khususnya, dia fokus menjadikan dunia dan aktivitasnya untuk beramal untuk kehidupan akhirat. Ya. Itu dalam surat Al-Furqan ayat 77 itu. Al-Qasas ayat 77. Surat 28 ayat 77. Wabtaghi fi ma atakal dalal akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah oleh kamu karunia di dunia yang fana ini untuk kehidupan akhirat. Jadi hakikat kita bekerja, beraktivitas untuk memperoleh nilai akhirat dengan amal kita itu. Tentu saja dengan tidak meninggalkan bagian kenikmatan dunia kita. Karena kita hidup di dunia, maka tentu perlu kita menikmati dunia. Tapi dunia bukan orientasi prioritas. Tapi prioritas kita beramal, bekerja, beribadah untuk memperoleh nilai di hari akhirat nanti. Kalau kita berorientasi akhirat dengan baik, maka dipastikan dunia akan kita dapatkan karena kita hidup di dunia. Tapi kalau kita hanya berorientasi dunia semata, lupa tentang akhirat, bisa jadi kita mendapatkan dunia, tapi tidak mendapatkan akhirat. Ya seperti kalau kita menanam padi, rumput pasti tumbuh. Ya. Tapi kalau kita menanam rumput saja, jangan harap akan tumbuh padi. Artinya apa? Kalau kita beramal, niat orientasi akhirat, dunia akan kita dapatkan. Tapi kalau beramal hanya fokus dunia saja, bisa jadi dunia kita dapatkan, akhirat lepas nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, mari kita jadikan kehidupan kita yang singkat ini, yang fana ini sebagai kesempatan untuk kita meningkatkan kualitas iman kita, kualitas ibadah kita, kualitas muamalah kita. Karena unsur-unsur inilah yang bisa menjadi harapan bagi kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menilai kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Ketahuilah bahwa kemuliaan di sisi Allah itu hanyalah diberikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Maka oleh karena itu bersegeralah kita, ya, berlomba-lombalah kita
untuk tetap berada di jalan Allah, untuk beramal amal yang mendatangkan nilai akhirat, amal bermanfaat dunia, tapi juga amal mendatangkan syafaat pada hari kiamat nanti. Inilah doa yang selalu kita baca, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta dunia yang baik, ya. Tapi juga jangan lupa kita minta akhirat yang baik. Akhirat yang baik tidak ada lain, terhindar dari ancaman api neraka. Maka Rasul selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu laha. Doa 4 permohonan Rasul. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kolbu yang tidak khusyuk. Di kolbu kita, iman ada di hati kita, fokus akhirat menjadi tujuan utama kita. Doa Rasul, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kolbu yang tidak khusyuk, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari nafsu yang tidak pernah ada puas, dan dari doa atau ibadah yang tidak diterima oleh Allah SWT. Ini doa yang juga kita perlu baca. Mohon pada Allah hati kita khusyuk, penuh kesadaran, keyakinan, oh hidup ini sementara, oh usia ini sudah tua, mati itu pasti datang. Jadi dunia harus diwaspadai. Jangan sampai iman kita menjadi tergerus oleh kesibukan-kesibukan yang tidak mendatangkan manfaat di akhirat nanti, alias tidak menjadi syafaat dari apa yang kita dapatkan di dunia yang fana ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini selalu membuat kita mengevaluasi terus-menerus. Setiap bangun tidur kita berdoa. Doa itu adalah evaluasi. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah ya Allah, hari ini masih hidup, masih sehat, masih bisa bekerja. Tapi pasti wa ilaihin nusyur, pasti akan kembali pada Allah. Jadi setiap hari kita ini mengevaluasi diri kita supaya kita tidak dilalaikan oleh dunia. Terakhir, bahwa Al-Quran menyatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 36, Allah nyatakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadara rasulu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sil wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allah nyatakan bahwa tidaklah patut mukmin laki-laki, juga tidak patut bagi mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu keputusan, satu aturan, akan ada lagi bagi mereka pilihan yang lain bagi mereka dalam menyelesaikan urusan mereka. Allah mengatakan, siapa yang durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulullah, maka sungguh dia telah tersesat sejauh-jauh kesesatan. Jadi Islam adalah agama yang sudah sempurna, maka mari kita kuatkan lagi-lagi ikrar kita. Ridho Allah Tuhan kita, ridho juga diatur oleh Allah. Ridho Islam agama kita, pelajari agama ini, amalkan agama ini, ajarkan agama ini. Dan ridho Rasul dan utusan Allah, upayakan maksimal untuk meneladani Nabi Muhammad SAW. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho Allah Tuhanku. Apa buktinya ridho? Rela diatur. Aku ridho Islam agamaku. Apa buktinya? Upaya terus mempelajari agama, pelajari. Ridho Rasul sebagai utusan Allah, sesuai teladan kita, berupayalah kita meneladani beliau. Karena inilah jalan untuk kita memperoleh keselamatan. Baik keselamatan di dunia maupun keselamatan di hari akhirat nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.